Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dul si Jenderal Kancil. Oke, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, sekarang siswa-siswa, siswi-siswi, mahasiswa kan semuanya harus belajar di rumah. Nah, dan sekarang ini menurut kalender pendidikan tuh sudah mendekati ya, atau sebentar lagi akan menghadapi yang namanya penilaian akhir semester atau bahkan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Nah, video kali ini akan membahas tentang bagaimana mengerjakan ulangan ataupun ujian melalui aplikasi Edmodo di HP Android. Oke, langsung saja. Pertama, tentunya kalian harus punya aplikasi Edmodo ya, dan sudah punya akun dan sudah terdaftar di kelas Edmodo yang kalian ikuti. Nah, langsung buka saja Edmodonya. Oke, saya masuk ke akun saya dulu. Ya, udah masuk ke channel, masuk ke kelas saya. Ini adalah akun saya sebagai siswa. Nah, begitu kalian membuka Edmodo kalian, maka situ akan muncul aktivitas begini. Nah, di situ ada langsung tertera nama ujiannya. Di sini ada ujian tes kelas Edmodo berakhir pada 8 April 2020 jam 9.00. Nah, ini adalah waktu berakhirnya. Jadi kalian harus mengerjakan ujian ini atau ulangan ini sebelum 8 April 2020 jam 9.00. Nah, jadi kalau lebih dari jam tersebut atau dari waktu tersebut, kita tidak bisa mengerjakan ulangan. Jadi otomatis soalnya ini bisa lagi terkunci jika itu memang dikunci oleh si pembuat soalnya atau guru kita yang membuat soal. Nah, di situ ada tulisan lihat kuis kalau bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris biasanya view quiz ya. Nah, kalaupun kalian tidak menemukan misalkan di aktivitas terkini karena terlalu banyak kelas misalkan ya, karena misalkan semua guru kalian pakai Edmodo nih, berarti kan banyak nih kelasnya. Nah, kalian bisa lihat di kelas saya. Nah, di kelas saya itu ada banyak kelas ya. Nah, pilih kelas apa yang ada ujian ada ujian saat itu. Nah, misalkan saya di kelas bahasa Arab kelas 12 ini ya. Nah, maka akan muncul postingan folder 9. Muncul soalnya juga di kelas itu. Nah, langsung klik saja lihat kuis atau view kuis ya kalau yang buat tentunya bahasa Inggris. Lihat kuis. Nah, sudah muncul. Kemudian di sini adalah keterangan ya. Di sini ada instruksinya, ada batas waktu juga di situ ya, ada nama kelasnya juga terkirim ke kelas bahasa Arab kelas 12 sekolah saya. Nah, ingat sebelum kalian menjawab tes atau ulangan yang diberikan di Edmodo, kalian harus membaca terlebih dahulu instruksi yang diberikan oleh si pembuat soal atau guru kalian. Nah, misalnya di sini mulailah dengan berdoa. Terdapat 5 soal esai, durasi mengerjakannya 90 menit kutak. Nah, di bawahnya instruksi itu ada tulisan jumlah pertanyaan. Nah, pertanyaan ada 5 pertanyaan. Nah, kemudian tulis itu ada batas waktu 1.30, jadi 1 jam 30 menit atau 90 menit. Nah, jika kalian sudah baca ini semua soalnya, langsung saja kalian klik kerjakan kuis ya, atau tag quiz ya. Nah, kalau bahasa Inggris sebenarnya tag quiz, kalau di bahasa Indonesia ini kerjakan kuis. Klik kerjakan kuis. Nah, muncul pertanyaan di situ. Pertanyaan 1 pertama. Di situ ada tombol berikutnya ya. Nah, kalau kalian klik tombol berikutnya maka akan muncul soal kedua. Nah, kalau mau balik lagi ke soal pertama ya klik ini tanda balik ini. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada pertanyaan 1 dari 5 atau 1 ke 5.
Kemudian ada tinggal. Nah, ini batas waktunya tinggal 1 jam 29 menit 19 detik dihitung mundur. Nah, itu ya. Jadi jika sudah habis waktunya ini kalian tidak bisa mengerjakan lagi, otomatis dia akan terkunci, tersubmit ya. Nah, jadi usahakan sebelum waktu itu habis kalian harus sudah mengumpulkan tugas yang kalian kerjakan di Edmodo. Nah, ini adalah contoh soal esai ya. Jadi di Edmodo itu ada beberapa pilihan pertanyaan. Bisa dia multiple choice atau pilihan ganda, bisa juga dia multiple answer, pilihan yang lebih dari satu, bisa juga dia berupa short answer atau esai ya. Nah, ini contohnya yang esai. Di situ ada tulis jawaban Anda di sini. Nah, jadi kalian bisa langsung menjawab soal tersebut di kolom tulis jawaban itu. Nah, kalian bisa klik langsung jawabannya. Misalnya di sini pertanyaan apa? Jelaskan definisi dari usul fikih. Nah, fikih adalah ilmu tentang kaidah menentukan hukum syariat. Ya. Nah, kalau sudah terklik situ sudah terisi. Nah, usul fiqh adalah ilmu tentang menentukan hukum syariat ya. Sudah saya jawab di sini. Kemudian langsung ketika kalian sudah yakin dengan jawabannya, klik berikutnya. Nah, pertanyaan kedua. Kemudian misalkan sini apa? Berbeda tulisannya. Ya, ini tidak dibatasi ya. Jadi kalian bisa menjawab terserah kalian. Yang penting kalau sudah penuh dari sini ya harus berhenti gitu ya. Karena ini tidak dibatasi, sebanyak apapun Anda menjawab tetap bisa di kolom ini jika soalnya berupa esai ya. Jadi kan harus jawab secara lengkap, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena tidak akan tidak terbatasi ini. Bahkan kalau sampai bawah juga tetap bisa ya. Nah, dia tetap bisa sampai bawah. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Kemudian pertanyaan berikutnya itu pertanyaan ketiga. Nah, manfaat menjadi usul fiqh. Kemudian pertanyaan keempat. Nah, klik lagi buku sampai pertanyaan terakhir. Nah, kalau sudah sampai pertanyaan terakhir, ketika kalian misalnya sudah selesai menjawab semuanya, kemudian klik berikutnya. Nah, di situ sebelum kalian mengumpulkannya, nah jadi ada tombol ringkasan, ada tombol selesai ya. Kalau kalian klik selesai, maka dia akan terkumpul. Jadi tugas ini akan terkumpul. Nah, di sini ada ringkasan. Jadi pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4 sampai 5. Nah, di situ ada titik hijau ya. Nah, jika ada titik hijaunya berarti jawab itu sudah terjawab. Tapi jika tidak ada titiknya, nah 3 nomor ini, 3, 4, 5 di nomor titiknya berarti soal tersebut belum terjawab. Jadi kita bisa langsung saja klik pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan 3 saya klik ya. Nah, langsung muncul nomor 3. Kita jawab dulu. Misalkan sangat bermanfaat misalkan ya. Nah, kemudian berikutnya nomor 4 saya jawab juga perlu gitu ya. Ingat ya, ini jawabannya tidak terbatasi, berapa kata pun Anda tulis tetap bisa ya. Nah, perlu. Kemudian berikutnya adalah sebutkan kaidah fikih yang Anda tahu. Nah, misalkan apa, ada banyak gitu saya tulis ya, ada banyak. Nah, misalkan, nah setelah semuanya terjawab, klik lagi berikutnya. Setelah nomor terakhir terjawab, klik berikutnya. Nah, ternyata masih ada nomor 5 belum terjawab. Nah, berarti ini jawabannya belum tersave oleh sistem. Maka Anda klik lagi nomor 5. Ada banyak sekali misalkan. Nah, tunggu mungkin beberapa menit ya supaya dia tersave, beberapa detik maksud saya. Nah, jika sudah semuanya itu terisi, sudah ada titik hijau semuanya, barulah kalian klik selesai atau finish kalau bahasa Inggrisnya finish. Baru nanti dia akan langsung terkumpulkan dan bisa dilihat oleh guru yang mengajar atau yang membuat soal ini.
Ingat, perlu diperhatikan sebelum mensubmit Anda harus cek dulu apakah semua soal sudah terjawab. Jangan sampai ada yang terlewat. Jadi misalkan nih kalian sudah jawab, misalkan kalian sudah ingat, oh saya sudah jawab nih nomor 3, kok di ringkasannya belum ada titik hijaunya. Berarti kalian buka lagi, klik lagi nomor tersebut ya, kemudian jawab, tunggu beberapa detik biar dia tersimpan jawaban kalian, baru klik berikutnya dan langsung saja klik selesai. Saya klik selesai ini ya. Nah, ada tulisan kirim kuis. Anda yakin ingin mengakhiri kuis ini? Nah, kalau sudah yakin dengan jawaban Anda langsung klik kirim. Nah, kan setelah Anda mengumpulkan, akan ada tampilan seperti ini di HP kalian nanti ya. Nah, di sini adalah tidak dinilai. Tidak dinilai berarti dia belum dinilai atau belum diperiksa oleh pengajar kita. Nah, di sini kan di bawahnya ada nih kiriman Anda, nilai Anda terusnya tidak dinilai, dikumpulkan pada April tanggal 7 2020 jam 4.36 PM. Nah, karena soal ini adalah soal esai, jadi pengajar kalian harus memeriksanya dulu dan memberikan nilai lewat Edmodo, baru nanti bisa muncul nilainya. Begitu. Kalaupun misalkan nilainya itu tidak muncul, berarti oleh pengajar kita memang nilainya sengaja tidak dimunculkan, tapi bukan berarti soal Anda tidak dinilai, hanya nilainya tidak dinampakkan saja. Jadi jangan khawatir ya untuk nilai ini. Yang penting kalian sudah mengerjakan tes atau ulangan ataupun ujian yang diberikan oleh guru kalian. Oke, saya rasa cukup ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih, semoga sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.